Hai, halo Sobat Sehat, selamat datang di Health Talks. Pastinya dengan aku Fiona. Sobat Sehat pernah nggak sih kalian itu tuh pengen HP-an tapi cuma sebentar, tapi sejam kemudian kalian tuh nggak sadar kalau lagi scrolling. Nah, hari ini kami bersama dengan seorang remaja yang juga sering ngalamin hal yang sama nih kayak Sobat Sehat. Selamat datang Maura. Halo Fiona, senang banget bisa ngobrol di sini. Senang juga, thank you ya udah sempetin datang ke sini. Kalau boleh tahu nih Naura, dalam sehari tuh kamu tuh kalau bisa kita hitung berapa kali sih HP-an tuh? Wah, kalau itu sih mungkin bisa puluhan atau bahkan ratusan kali. Awalnya sih cuma lihat notif, malah nyasar sosmed, keterusan deh. Nah, itu tuh biasa disebut dengan mania scrolling atau scrolling tanpa sadar nih Sobat Sehat. Jadi di balik itu semua tuh ada mekanisme efek yang bikin kita tuh nggak sadarkan dan juga bikin kita keterusan. Itu tuh namanya dopamine loop. Jadi, dopamin itu merupakan hormon motivasi ataupun hormon hadiah. Jadi, saat kita lagi scrolling nih, kita merasa seneng. Otak melepaskan dopamin, yang bikin kita seneng sebentar, tapi tuh kita pengen lagi dan lagi. Ya, kayak mesin slot gitu. Itu tuh karena ada pemicunya. Kalau kita lagi bosen nih, ataupun lagi ada notif kayak Naura itu, nah, itu bikin kita lagi scrolling, terus bikin kita senang, dan pengen lagi dan lagi, ya kecanduan gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan karena keinginan, tapi karena sistem di otak. Bener banget, bukan karena kita lemah, tapi otak kita itu sudah terpola untuk mencari hadiah acak. Nah, karena HP ini, handphone kita selalu ada di genggaman kita, makanya kejadian ini, siklus ini tuh terus terjadi berulang kali dalam sehari. Tapi nih, kalau siklus ini terus terjadi, dampaknya tuh nggak sepele. Nah, yang pertama, kita itu bisa bikin konsentrasi buyar. Karena otak terbiasa terstimulasi dengan cepat. Nah, yang kedua nih, Sobat Sehat, ini bikin kita tidur jadi terganggu. Karena dopamin itu bikin otak kita jadi lebih aktif, jadi tetap aktif, apalagi jika ditambah dengan gula. Nah, yang ketiga nih, kita tuh jadi kelelahan mental atau biasa lagi disebut itu burnout. Betul nggak? Tuh. Nah, kalau burnout ini meskipun kita lagi rebahan ataupun kita lagi cuma duduk-duduk nih, otak kita itu terus memproses informasi-informasi yang baru. Nah, yang keempat ini bisa jadi aktivitas kita itu tuh bikin kita kehilangan waktu produktif. Kayak aktivitas olahraga, aktivitas belajar, maupun aktivitas istirahat. Itu tuh tersedot sama kegiatan kita saat lagi scrolling handphone. Iya sih, aku sering banget ngerasain itu, apalagi kalau scroll malam. Tidur jadi molor, dan konsentrasi jadi gampang buyar. Wah, itu tuh sih bahaya banget ya. Tapi nih, Sobat Sehat dan juga Naura, ada kabar baiknya. Kita itu bisa putus siklus ini dengan cara pahami, sadari pemicunya. Tanya dulu ke diri kita, saat HP-an itu tuh kita butuh ataupun kita lagi kebiasaan. Nah, kalau lagi kebiasaan nih, kita tunda dulu 10 detik dan kita tenangin diri dulu dengan inhale, exhale. Pokoknya jangan sentuh HP dulu nih selama 10 detik. Tapi kalau belum mempan ya, kita bisa ganti aktivitas. Dengan cara kita ganti dengan dopamin sehat. Ya kayak olahraga, ngobrol langsung kayak kita nih. Dan juga kita bisa baca buku fisik. Nah, yang ketiga nih kita bisa atur lingkungan. Dengan cara kita matikan notifikasi yang nggak penting. Dan juga jauhkan HP saat kita lagi istirahat ataupun lagi belajar. Kalau Naura nih, bisa mau coba nih yang mana kira-kira? Kalau aku sih paling cocok coba yang pertama sama yang ketiga. Karena aku sering banget buka handphone cuma karena dengar notifikasi itu. Wah, kalau Naura mau langsung coba nih, dan juga Sobat Sehat juga mau langsung coba, seneng banget. Karena langkah kecil, itu tuh bisa jadi ampuh. Pokoknya kita tuh nggak perlu untuk lepas HP langsung, karena ya kita di zaman sekarang tuh masih butuh handphone. Jadi cukup lebih sadar dan juga lebih bijak dalam menggunakan, karena otak kita itu bisa dilatih. Wah, aku jadi tahu. Makasih ya Fiona. Aku jadi lebih ngerti kenapa susah banget lepas dari handphone. Masalah Naura. Nah, Sobat Sehat, sekian dulu nih Health Talks kali ini. Jangan lupa, Sobat Sehat terapin. Be healthy, be happy. Bye-bye. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Ruang Sehat Remaja. Bareng aku Naura. Hai, semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya.
Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting. Dari sampah ke penyakit. Kenapa pelajar harus peduli? Nah, aku mau mulai dengan pertanyaan sederhana nih. Pernah nggak sih dari kalian pas masuk kelas lihat ada sampah di lantai, tapi cuma dilewatin gitu aja? Saya bahkan mikir, bukan sampah kuning. Hari ini aku sudah ditemani sama Fiona, pelajar yang bakal nemenin kita ngobrol kali ini. Halo Fiona. Hai Kak, hai Sobat Sehat. Wah jujur sih aku pernah banget ya kayak gitu. Nah, jujur banget ya, pasti banyak juga dari kalian yang pernah ngalamin hal yang sama. Mau cerita nih, ada kejadian di salah satu sekolah yang saluran airnya tersumbat karena sampah. Awalnya sih cuma kotor biasa, tapi lama-lama jadi genangan air. Nah, dari situ bisa muncul nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Waduh, berarti dari sampah nih bisa jadi penyakit ya Kak ya? Iya, nggak cuma itu, lingkungan yang kotor juga bisa menyebabkan diare loh. Apalagi kalau kita makan tanpa cuci tangan dengan benar. Jadi kebiasaan kecil nih sangat penting dan sangat berpengaruh dari kehidupan kita. Tepat banget. Kadang kita merasa itu hal yang sepele, padahal efeknya ke kesehatan itu cukup serius. Nah, kalau menurut kamu sendiri Fiona, lingkungan yang kotor itu ngaruh nggak sih ke aktivitas belajar? Menurutku sih ngaruh banget ya Kak. Lingkungan kotor, apalagi juga bau, itu bikin kita belajar jadi nggak nyaman. Nah, itu dia. Dampaknya juga bisa bikin konsentrasi belajar menurun, mood belajar jadi jelek, dan kita juga jadi gampang terkena penyakit. Bener banget Kak, kita tuh jadi males untuk belajar. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Misalnya, buang sampah ke tempatnya. Ambil sampah yang kita lihat walaupun bukan dari kita sendiri. Dan juga biasakan cuci tangan sebelum makan. Juga bawa botol air minum sendiri. Kenapa? Dengan membawa botol air minum sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Berarti kebiasaan kecil nih harus kita mulai dari diri kita sendiri. Betul, kita nggak perlu nunggu orang lain berubah dulu. Intinya kalau kita mau sehat, lingkungannya juga harus terjaga. Mulai sekarang nih, aku bakal lebih peduli lagi nih terhadap lingkungan. Nah, kita juga bisa buat challenge atau komunitas untuk kebersihan lingkungan dengan teman-teman kita. Wah, itu tuh ide bagus banget. Itu tuh bisa bikin kita ya, buat kayak poster, buat spanduk, dan juga untuk mengingatkan teman-teman kita lainnya. Betul banget, dengan kerjasama kita bisa buat perubahan besar. Dan jangan lupa, setiap tindakan kecil kita bisa melakukan perubahan yang besar. Jadi yuk kita mulai dari sekarang. Nah, sobat sehat, mari kita jaga lingkungan mulai dari hal yang kecil untuk hidup lebih sehat dan nyaman. Sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, aku mau tanya nih sama kamu Fiona, apa yang kamu lakukan hari ini untuk menjaga kebersihan lingkungan? Nah, kalau aku sih, aku udah mulai untuk nerapin buang sampah pada tempatnya nih, Kak. Dan juga nggak lupa untuk ngajak teman-teman aku untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang harus sobat sehat contoh. Ingat ya, kebersihan nggak cuma datang dari tubuh aja, tapi juga dari lingkungan sekitar kita. Sekian sesi podcast kali ini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap peduli. Bye.